Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kita di Paniker TV. Cuman kali ini kita tidak explore seperti biasa. Kali ini kita bertemu dengan seorang yang sangat luar biasa di dunia per YouTuber misteri. Mungkin teman-teman juga sudah tahu semuanya. Siapa lagi kalau bukan Kang Une Misteri, teman-teman. Hari ini adalah hari yang sangat spesial buat kita semuanya, karena itu dia kita akan menggali informasi-informasi yang mungkin teman-teman sangat penasaran, bagaimana Kang Une Misteri ketika berada di lokasi explore dan kenapa memilih di jalur dunia misteri dan lain sebagainya. Mungkin dari sebagian subscriber juga mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih keadaan di lokasi yang sebenarnya gitu. Mereka mungkin hanya bisa melihat di layar kaca dan lain sebagainya, tidak tahu kejadian-kejadian yang ada di tempat explore itu sendiri. Nah, kita akan ungkit semuanya di sini, spesial waktu ini buat penonton semuanya. Mudah-mudahan ini menjadikan hiburan, manfaat, dan tuntunan lah intinya buat kalian semuanya. Baik, selamat datang Kang Une di channel Paniker TV. Ini mungkin kali pertama ya kita menghadirkan YouTuber luar biasa, teman-teman. Sebelumnya saya mau nanya sama Kang Une. Bagaimana awal kenapa kok bisa terjun ke dunia misteri gitu loh? Karena dulu saya penakut. Saya penakut, seorang penakut ya. Sebelumnya gini, kalau tadi berbicara masalah penakut, dari angka 10 sampai angka 100 berapa tuh kira-kira? Apanya? Penakutnya gitu. Penakutnya 99%. Dari angka 10 sampai 100. Anggaplah 100 ini adalah keberaniannya gitu. Oh, keberaniannya paling 25. 25. Dulu ya. Berarti sama dengan saya, teman-teman. Bahkan saya lebih down daripada itu angkanya. Baik, kamu deh, silakan. Jadi awal cerita gitunya. Bebas lah, Sunda mau Indonesia terserah. Awal ceritanya saya suka ya sama misteri. Tadinya saya penakut, pengen sembuh lah gitu. Kang, sembuh, jangan sampai saya jadi penakut gitu. Kalau kata orang tua dulu harus lihat yang dimandiin kayak gitu ya. Tetapnya penakut mah dan natural itu mah susah gitu. Adalah satu channel YouTuber sama saya jadi subscriber. Saya mulai masuk jadi subscriber. Saya ikut di acaranya sampai saya jadi YouTuber juga lah, kreator juga. Mungkin lebih dinikmati Kang posisinya. Kalau udah suka ya gimana lagi lah, kita nikmatin. Betul. Jadi tadinya seorang penakut, sekarang bukan berani ya. Sama, saya juga takut, cuman takutnya dinikmatin, itu aja kuncinya sih. Kalau dulu kan takutnya kita nggak dinikmatin, sekarang dinikmatin. Soalnya saya juga sama, kalau lagi live streaming, apalagi dari kita lagi dapat sosok gitu ya, lagi dapat jackpot, kalau lagi gangguan mah handphonenya Kang tetap aja pengen kabur. Kayak gitulah, masih normal. Saya juga masih penakut, cuman lebih menerima. Kita mah jangan takut kayak gituan, soalnya kita lebih mulia lah. Betul. Kayak gitu. Mohon maaf sebelumnya, sebelum terjun ke dunia YouTube nih, Kang Une nih sebagai seorang apa sih sebenarnya? Saya dulu berbagai macam dulu saya punya kios burung ya, kios manu. Terjadilah bencana seperti ini ya, kayak ini sekarang, pandemi kayak gitu. Susah bergerak, ya berakhir lah. Lari saya ke rentalan mobil, bareng tahulah nanti ininya ya. Di sana susah bergerak lagi ya, pandemi. Soalnya keluar kota dibatasi. Hiburan lah, saya stres hiburan. Saya mencari hiburan penyegar
Susah diceritain masalah itu mah ya. Iya, iya. Namanya kebutuhan. Betul. Saya lari ke misteri tadinya mau ngilangin rasa stres saya gitu. Menjelang covid pandemi ya. Iya, iya. Pandemi kayak gini saya hiburan posisinya di misteri, ternyata dinikmatin. Alhamdulillah saya ketemu oke lah Seseorang gitu. jasanya oke, siap. Saya mulai naik jadi YouTuber, alhamdulillah dinikmatin kan. Betul. Kalau masalah takut jangan takut ya, soalnya saya juga takut. Ini ngomong-ngomong, mulai masuk ke dunia misteri di YouTube itu sudah berapa lama nih Kang kira-kira? Maret. Mei Januari Februari Maret Mei Juni Maret. Berarti sudah 1 tahun 2 bulan ya kurang lebih. Belum saya masih baru. Hah? Maret tahun ini. Oh, Maret tahun ini. Saya mah masih 3 bulanan berarti. masih channel masih baru ceret Gitu. masih bayi saya. Nah, yang mungkin teman-teman banyak yang nanya sebenarnya, bukan teman-teman juga sih, sebenarnya saya sendiri juga sangat penasaran. Bagaimana sih seorang Kang Une yang tadinya penakut kok bisa seberani itu berada di layar kaca berhadapan-hadapan dengan sosok yang sudah nampak gitu loh. Intinya saya tidak akan berani tanpa kalian, itu aja. Soalnya kalau nggak ada yang nonton saya nggak berani. Rugi ya. Udah takut ditahan-tahan, nggak ada yang nonton kan rugi itu kan posisinya. Tapi kalau ada yang nonton, pokoknya subscriber, penonton setia yang suka nonton saya, itu penyemangat saya, yang bikin saya berani kan kayak gitu. Kalau masalah nggak berani mah saya juga nggak berani aslian gitu. Cuman demi menghibur, tuntutan gitu. Nah kayak gitu kan. Nah terus yang ada di pikiran Kang Une kalau sudah lihat sosok gitu, penampakan, yang ada di pikiran Kang Une apa tuh? Takut kah, pengen lari kah, apa gimana hati kecilnya itu? Kalau pengen lari mah itu mah natural ya, spontanitas. Tapi saya bayangin itu sosok bukan hantu kayak gitu aja, bukan jin ya. Saya bayangin tahu itu bukan apa-apa kan. Nah kayak gitu, biar saya nggak takut ya kayak gitu. Saya bayanginnya kayak gitu kan. Jadi biar cari amannya, siapa sih yang nggak takut sama kayak gitu kan. Apalagi saya basicnya kan penakut kan gitu. Kalau nggak penakut mah nggak dapat jackpotan insya Allah. Soalnya kan saya adalah orang yang belum pernah lihat nih, jadi belum tahu bagaimana kondisi ketika berhadapan langsung, kemudian respon kita nih kayak apa gitu kan. Nah saya belum bisa membayangkan sebenarnya. Nah makanya saya tanya ke Kang Une tadi, respon pertama kali begitu melihat penampakan tuh kan kayak apa gitu di lokasi itu. Saya awal sampai nangis kan, ketemu sama jin seperti itu, yang nampaknya dulu kayak kuntilanak ya. Saya sampai nangis ya. Ini saya nangis tuh, oh ini yang sering nakutin saya kayak gitu. Ternyata saya lihat langsung kayak gitu. Itulah awalnya saya sampai nangis. Tapi nangis saya pengen kabur juga sama itu, pengen lari lah. Lalu ada respon nggak dari pihak keluarga kok sekarang jadi begini gitu? Ada lah Ya, ada pasti. Bagaimana tuh kira-kira dari orang tua saya, apalagi istri saya gitu ya, yang tadinya saya penakut, tengah malam pengen ke WC aja saya suka minta antar ya. Sekarang mah ya nggak sering. Tapi kalau dari sisi yang lain Kang, kalau misalkan kan kenapa sih sekarang nih Une, misalkan kata keluarga nih, sekarang mainannya malah hantu gini, apa nggak takut gimana, ada nggak yang ngomong kayak begitu? Karena ada kenikmatan di balik hantu. Iya. Kenikmatannya ada subscriber atau penonton yang berani berbagi rezeki lah buat tim penghiburnya. Itu suatu kebanggaan lah buat saya ya. Mereka kadang yang di luar Indonesia berani sawer ya kan. Itu benar-benar buat saya berarti banget ya.
dia mau berbagi sama tim kreator misteri yang tiap malam kukurusukan gitu Kang ya, ke kebun gitu, ke hutan. Kalau dipikir secara otak yang dingin gitu Kang, nanaonan gitu. Mending di rumah malam-malam gitu. Tapi kan dibalik itu kita dibalik menakut kita ada hasil lah Kang. Seperti itu bisa buat menghidupi, biar dapurnya ngebur gitu Kang. Alhamdulillah. Kalau pas awal-awal Kang One memilih di jalur misteri, ada nggak omongan dari keluarga yang mungkin bahasanya menjatuhkan atau mungkin mengkhawatirkan atau gimana lah bahasanya, ada nggak? Kalau orang tua istri adalah pasti saking khawatirnya Kang. Khawatir ya. Khawatir, udahlah jangan kayak gitu. Saya paling menjawab sambil bercanda ya. Ini jalur aman di pandemi, nggak ada yang berbahaya di pandemi. Soalnya ini sosok nggak kelihatan, tidak berbahaya, tidak pakai masker juga tidak berbahaya. Kayak gitu Kang. Kalau kita kan sekarang aktivitas kita sesama kayak gini Kang. Maaf ini nggak pakai masker. 1 meter. Nah kayak gitu kan. Mudah-mudahan ya ambil positifnya aja lah gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan orang tua istri ya pasti sama aja, pasti pernah. Janganlah. Tapi kan lihat semangatnya, alhamdulillah ada sedikit rezekinya, alhamdulillah. Oke, kita nikmatin lah gitu kan. Seperti itu. Pejuang malam. Kalau ini kan saya dengar dari bahkan saya sering juga, saya adalah salah satu mungkin orang yang sangat suka nonton video misteri nih, baik di channel siapa aja gitu. Nah kadang-kadang saya suka melihat ada kejadian-kejadian yang memang si kreator YouTube-nya itu sampai disamperin sama sosok yang tadi di tempat kejadian explore gitu. Nah itu pernah nggak Kang One? Saya pernah ya. Saya lagi live streaming, malah bukan disamperin ya. Awal disamperin langsung ke rumah ke sini kan. Langsung ke rumah, istri saya langsung telepon, saya lagi di lokasi. Ada yang nangis lah di belakang rumah kayak gitu. Biasanya kalau kayak gitu jodoh itu. Jodoh. Nah posisi waktu itu istri gimana? Istri panik lah. Panik, udahlah jangan main kayak ginian gitu. Udah stop. Istri sempat down ya, bikin saya udahlah jangan explore lagi. Tapi saya konsultasi lagi, saya ngobrol lagi. Ini nggak gampang lah kita tiap malam ke hutan, ke tempat angker, nggak gampang, penuh perjuangan lah. Bukan perjuangan di materi aja ya, teman-teman, perjuangan lahir batin lah kita ke lokasi itu. Sebenarnya sayang lah kalau diakhiri begitu aja. Mudah-mudahan kita semua ada rezekinya, lancar, selamat kayak gitu kan. Kalau kata Sunda mah kagok ancruk. Nah itu kagok basuh kan. Kagok basuh. Kan sagaringnya. Nah waktu itu posisi istri melihat langsung sudah padat kah atau hanya suara? Enggak, belum. Kalau sama istri gangguan ke rumah paling yang nangis. Tapi saya pernah ajak explore istri di channel saya. Istri saya sampai kalau bahasa gaulnya mangpret Kang. Istri saya sampai mangpret. Pokoknya baru aja ada yang nangis di lokasi. Kalau misalkan kalau pakai motor pasti kecepatannya lebih dari 100 km per jam ya. Saya mau kejar, dia kabur duluan gitu kan, seperti itulah. Itu baru dengar posisinya yang nangis ya. Yang nangis di lokasi angker. Belum melihat sosok belum. Berarti. Nah udah pulang, saya ajak lagi explore, yuk. Saya temenin, alhamdulillah dapat jackpotan ya. Dapat lah itu ceritanya sosok gitu. Sama istri berarti? Sama istri berdua. Kirain udah kuat gitu. Ternyata 100 km per jam lagi Kang, saya ditinggalin kayak gitu.
Oke, Nah, luar kayak gitu. biasa. Itu sosok seorang istri pengen nyobain langsung ya ke lokasi, mungkin pengen merasakan di lokasi kayak gimana gitu. Saya lebih terbuka aktivitas saya malam sama keluarga ya. Kayak Berarti gitu. berarti memang keterbukaan sama keluarga itu sangat Iya, penting ya di iya, dunia iya. YouTuber misteri kayak gini Nomor ya. satu lah, Betul. support keluarga. Tapi sekarang setelah Kang Oni jelasin ke istri segala macam, support istri berbeda nggak dari yang awal-awal gitu? Kalau support mah nggak ada bedanya, selalu di atas gitu, dari keluarga, dari istri. Nggak, soalnya kan yang tadi itu pas begitu ngelihat ada sesuatu di Ya lebih rumah itu. merasakan sekarang, lebih merasakan ternyata perjuangannya seperti inilah gitu kan. Iya, iya. Ya maksudnya kan yang tadi itu kan ada yang anggaplah kalau disebut neror gitu ya ke rumah ya ke istri ya. Terus istri bilang udah jangan explore lagi. Nah sekarang gimana tanggapan istri? Tanggapan istri, saya udah ngobrol sama istri, jangan takut lah gitu, posisinya kita lebih mulia. Iya. Kalau nggak percaya, posisinya itu kan sama ciptaan Tuhan gitu kan. Jadi kita mah menghargai, yang penting kita nggak mengganggu gitu. Iya, iya. Kalau saya yang mengganggu gitu di lokasi, soalnya tuntutan youtuber kreator misteri ya harus dapat kayak gitu kan. Penonton kan pengen lihat gitu kan. Iya, iya. Jadi bagaimana caranya saya mengganggu di lokasi, harus ada gitu kan, seperti itu. Iya, iya. Nah lalu kadang-kadang kan ya subscriber itu pengennya nonton YouTube misteri itu yang barbar yang ini. Iya, iya. Nah yang ada di pikiran Kang Oni mungkin sempat mikir bolak-balik mungkin kalau saya barbar mungkin efeknya begini. Nah itu gimana cara merespon si subscriber itu? Saya bikin challenge biasanya kan. Pokoknya challenge-nya penonton pengen apalah gitu. Iya, iya. Sekarang kebanyakan penonton berani sawer bikin challenge kayak gitu. Saya lebih semangat kan. Soalnya saya diri pribadi ya, saya penakut. Oh ya mungkin sebelumnya penonton kan banyak yang belum tahu sawer itu seperti apa gitu. Nah, sawer kita menyediakan di channel ada nomor rekening. Terus di channel saya juga ada tombol gabungnya ya. Itu berupa, kalau yang punya GoPay bisa pakai itu ya. Kalau yang nggak punya paling pakai pulsa itu di kartu kuotanya. Bisa join member. Ada tahapan-tahapannya, dimulai dari 4.900, 10.900, 9.900 sampai yang 49.900. Tapi yang dari pulsa itu jadi bisa diuangkan nanti. Kesannya jadi uang. Oh iya, iya. Membantu buat AdSense ya, buat pemasukan jadi dolar. Berarti sekarang ini diminimalisir mungkin ya sifatnya Ya, itu dengan memberikan sebuah support berupa gabung atau berupa saweran tadi itu baru Kang Une membolehkan untuk ngasih challenge Nah, gitu kayak ya. gitu. Gitu ya, ya. Nah kalau dulu nih sebelum waktu awal-awal apa yang dipikiran Kang Une ketika ada orang komen di live chatnya itu barbar Kang gitu. Justru tuntutan dulu saya nggak berani kalau gitu Kang. Tapi demi penonton ya, udah makin banyak gitu yang komen di live chat kayak gitu. Aura saya keluar Kang. Semangat saya keluar pokoknya ya. Saya sebarbar mungkin, tapi barbarnya barbar yang saya berani Kang. Nggak, saya kalau nggak barbarnya yang saya nggak berani, nggak. Berarti mengukur kemampuan kali ya. Iya. Nah terus pernah kejadian apa aja yang paling menyeramkan, yang paling membahayakan di lokasi yang kayak begini? Saya pernah ada dulu yang bukan neror ya, di lokasi sampai digusur ya. Saya kemasukan, nggak tahu siapa yang masuk, nggak tahu apa yang masuk. Pokoknya saya nggak ingat. Untungnya ada teman saya ya, masih kerabat, yang bisa menetralisir. Ya alhamdulillah lah. Kalau di lokasi selalu ada ya kalau kayak gitu mah. Kadang bukan di kreator aja, di tim pantau juga ada gitu, kayak gitu. Kalau yang gitu kan namanya juga makhluk halus ya, nggak kelihatan, nggak di mana aja gitu.
Nah kayak gitu. Itu sesering apa sampai se ekstrim itu gitu? Tergantung lokasi sih Kang sebenarnya. Tergantung. Iya benar. Tergantung lokasi, segimana lokasi barbarnya gitu lokasinya. Nah mungkin penonton banyak yang belum tahu apa namanya lokasi yang seperti apa sih yang pantas untuk dijadikan tempat explore buat youtuber misteri gitu. Biasanya kalau lokasi dominan jin yang dingin depannya, yang ada mata airnya kan. Biasanya tempat kayak gitu nggak susah nampak kayak gitu. Asal kita dapat merayu pasti nampak kayak gitu. Sompral kali ya, bisa disebut sompral ya. Yang disebut barbar kan kita sompral ya, sebagaimana kita mengganggu gitu kan, biar dia muncul kayak gitu. Nah di channel Kang Une itu kan yang saya pantau itu hampir semua videonya tuh penampakannya ada, sementara di YouTube yang lain kan kadang-kadang ada kadang enggak gitu. Nah bahkan hampir keseluruhan ada penampakannya gitu. Nah sempat nggak atau pernah nggak sepi gitu nggak ada penampakan? Pernah saya pernah. Malah kan yang gitu posisinya kadang tidak tentu ya. Biasa di menit berapa besok, kadang udah menit berapa baru muncul gitu. Seperti itu. Kadang belum main udah muncul, bisa itu. Ada. Berarti itu teman-teman ya, sosok Kang Une aja yang dulunya kategorinya penakut sekarang berani berhadapan dengan sosok makhluk halus gitu loh. Nah, berarti apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang sama-sama penakut nih Kang? Yang pengen disampaikan kalian untuk motivasi lah setidaknya buat penonton gitu. Jangan takut lah, pokoknya kita lebih mulia, pokoknya semangat terus, jangan sampai borangan. jangan punya asumsi nggak percaya sama kayak gituan ya. Kita menghargai, kita berdampingan. Yang penting kita ambil positif, yang negatif dibuang ya, biar dibawa sama dia ya. Nah kayak gitu Kang. Lalu nah sebenarnya tadi saya mau closing, cuma saya ingat tuh ada pertanyaan yang penting banget menurut saya. Banyak orang yang berpikiran bahwa di bulan Ramadan itu tidak ada penampakan, tidak ada hantu dan lain-lain gitu ya. Nah Kang Une pernah nggak di bulan puasa? Saya full bulan puasa. Full. Awalnya saya juga masih setengah-setengah ya. Saya belum pernah explore di bulan puasa. Saya pernah explore di hari kedua ya. Kita kan hari pertama enggak ya. Hari kedua saya dilihat dulu di YouTube-nya siapalah, nggak saya sebutin, seorang kiai ya kalau nggak salah. Saya lihat dulu penjelasan, ternyata bukan dalil ya, apa itu kata dia gitu ya, di ininya makhluk halus juga di bulan puasa ada, cuman yang derajatnya di bawah, nggak tahu ya. Kalau bahasa kerennya level maksudnya. Levelnya di bawah katanya sih, nggak tahu saya ya. Saya lihat dulu di situ, saya pelajari. Dia bilang siapa yang mengganggu manusia di bulan puasa, kalau dia nggak ada ya teman-teman. Saya coba di hari kedua, wah ternyata benar, saya dapat jackpotan ya teman-teman, kayak gitu. Nah yang pernah saya dengar juga Kang dari seorang kiai ya, saya pernah nanya kebetulan tuh waktu dulu itu tentang bulan puasa gitu, apakah ada penampakan atau enggak gitu kan, intinya ada jinnya apa enggak sih gitu dalam bulan puasa. Ternyata menurut beliau itu tidak semua kategori jin yang di apa sih namanya, yang dibelenggu kali ya bahasanya ya untuk orang-orang ini yang dibelenggu, katanya enggak. Oh berarti saya bilang pantas youtuber misteri di bulan Ramadan ada penampakannya gitu kan. Nah lalu ada pertanyaan lagi dari perwakilan dari saya aja, nyaman nggak di YouTube misteri sekarang ini? Nyaman sih Kang. Jika dibandingkan dengan seorang Kang Une yang dulu dengan Kang Une yang sekarang sebagai YouTuber misteri, nyamanan mana nih kira-kira? Kalau nyaman sih nyaman dulu ya teman. Posisinya dulu saya hidup normal, malam istirahat. Sekarang hidup saya nggak normal.
Saya pagi sampai siang istirahat, malam saya aktivitas. Jadi kebaliklah saya, yang gak nyamannya kayak gitu. Orang lain istirahat, saya kerja kayak gitu kan. Tapi sempat nggak sih kepikiran ngerasa iri gitu sama orang-orang yang malam tidur siang kerja? Ada lah pasti Ada itu ya? kalau di lokasi kadang kita udah merasa ngantuk ya, membayangkan gitu kita istirahat. Tapi kan tuntutan ini kita berangkat dari rumah siap menghibur teman-teman yang sama punya aktivitas di malam hari ya, biar kita yang menghibur gitu kan, kayak gitu kan. Tapi pernah merasa jenuh nggak sih jadi YouTuber misteri? Kalau sisi jenuh pasti ada ya, apalagi kalau kita lagi live streaming, apalagi penonton lagi sedikit kan. Penonton sedikit itu ada titik jenuhnya ya. Kadang kita down, gimana caranya membangkitkan lagi posisinya semangat kayak gitu kan. Soalnya nggak tiap hari kita selalu rame ya, pasti ada ini. Soalnya channel YouTube misteri lagi banyak lah sekarang. Lagi naik daun lah. Wah, naik daun lah aslian. Sekarang lagi musim lampor teman-teman. Pernah ke lampor kan? Saya tadi kerasa lampor jam 12 kan. Jam 12 tadi maksudnya? Jam 12 siang. Oh, jam 12 siang. Ya. Saya cek ke dapur. Ayah daging kan dipasak. Jagur. Perut jadi lampor ya. Kalau misalnya lampor kayak gitu nggak tahu lah kalau saya mah ya. Soalnya di sini belum. Kalau lapar tiap hari saya. Kalau lampor belum. Nah teman-teman, ini adalah pertanyaan pamungkas dari saya yang mungkin teman-teman semuanya sangat banyak yang penasaran, karena saya lihat-lihat di YouTube orang banyak yang menanyakan hal ini Kang, tapi nggak pernah dijawab. Nah kita akan coba tanyain ke Kang Une nih, sudah berapa penghasilan dari YouTube? Pengen tahu? Nah pengen tahu apa, pengen tahu aja. Jangan lupa subrek channel saya ya. Kalau masih itu rahasia lah. Iya. Soalnya kadang rezeki tidak pasti ya. Kadang kalau lagi rame ada, kalau lagi sepi nggak ada gitu. Pokoknya orang misteri, penghasilan misteri sama. Tapi pernah nggak sampai misalkan nih bulan ini zong gitu sama sekali? Ada juga. Sering itu. Asli ya. Tapi Kang, kadang kita taruhlah kita lagi sedikit ya di YouTube. Kadang bukan sampingan ya. Penonton yang banyak, yang lagi banyak rezeki. Kadang ada yang sawer kayak gitu kan. Berbagilah, bukan sawer ya. Berbagi kepada kita yang sering menghibur itu tiap malam selalu ada, alhamdulillah. Oke. Nah kalau untuk seorang kreator itu kan ada dolar hijau, ada dolar kuning nih kan. Sementara ini metodenya live streaming nih yang notabene di tempat lokasi itu nggak ada musik, nggak ada apa gitu. Nah itu apa pengaruh, apa yang harus dihindari ketika untuk menghindari dolar kuning ini? Biasanya musik kayak gitu nggak boleh kan? Musik terus berupa darah nggak boleh. Terus kalau bahasa kotor itu juga ngaruh ya. Kadang nggak tahu nih yang dirasa sama channel saya ya. Pas dolar kuning kadang di live chat itu kan yang jorok-jorok juga kadang ngaruh itu kan. Oh yang di live chat itu? Kadang saya udah memperbaiki nge-host ya kan. Saya nge-host sebaik mungkin. Adalah kejadian gitu, dolarnya masih kuning. Kenapa ini? Apa mungkin dari live chat gitu kan? Saya kan orangnya sering bercanda ya kan ya. Kalau lagi live streaming, soalnya bercanda menghilangkan rasa takut saya kan. Kalau saya bercanda berarti saya udah merasa takut. Nah kayak gitu. Bercanda saya mungkin sampai ke yang bukan jorok ya, apa ya, yang sekinya agak tertutup tapi ada di live chat kayak gitu. Mungkin itu bisa ya, kayak gitu, bahasa gitu. Nggak tahu lah kalau masalah itu, saya kurang paham. Saya mau gali lagi peraturannya kayak gimana. Kalau musik iya bener aslian. Kalau musik ya, makanya tadi malam kan saya live streaming pas ke lokasi di kampung sebelahnya.
ada musik saya langsung lari kan. Lebih takut dari hantu ya, dari jin ya. Saya lebih takut kalau video saya sampai ke taruhlah itu namanya kena ini kena apa namanya, klaimnya iya. kayak gitu. Karena lebih takut apa namanya, dapur nggak ngebul ya. Nah kayak gitu kan, sayang gitu kan. Baik teman-teman, inilah sosok Kang Une yang selama ini mungkin teman-teman belum lihat bagaimana luar dalamnya Kang Une, wajahnya seganteng ini ternyata. Kalau di hutan kan nggak terlalu kelihatan ya kan. Karena jarang-jarang kan Kang Une nge-shoot mukanya gitu. Iya, saya tukang umpat kan. Nah itu Dibalik. dia. Nah inilah sosok Kang Une yang ternyata orangnya sangat ganteng, sangat ramah, sangat gagah. Dan sekarang juga ini sebenarnya lagi di rumahnya Kang Une. Oke teman-teman, mungkin itu perjumpaan kita. Dan satu kata terakhir, apa motivasi Kang Une untuk youtuber misteri yang lain? Semangat. Oke, semangat teman-teman. Semangat aja. Baik Kang Une, hatur nuhun atas kehadirannya, hatur nuhun sudah mancok di channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin subscribe ke channelnya Kang Une Misteri, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Hatur nuhun Kang Une. Siap Kang. Mudah-mudahan youtuber misterinya bisa berkembang pesat dan mencerahkan umat lah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.